Bakar Ba'asyir. Lalu misalnya itu benar-benar kemauan Abu Bakar Ba'asyir dan nggak diminta, nggak disuruh oleh siapapun, terus apa salahnya ucapan orang terhadap kami? Kalau kami tahu-tahu ada orang Kristen berstatement kami senang pada Pak Marzuki, kami mendukung pesantrennya Pak Marzuki, terus apa saya jadi salah gara-gara ada apresiasi dari non muslim? Betul. Ya, tidak berarti kan ya. Nah, itu sebuah apresiasi. Kalau hanya karena dapat dukungan dari orang yang nggak seagama, nggak sepaham, nggak seideologi, hanya gara-gara dapat dukungan dari begitu dianggap salah. Maaf, sebagai muslim, apa Pak Mahfud MD juga kau salahkan gara-gara didukung Haritanu? Nah, ya betul. Kalau Pak Haritanu mungkin yang agamanya beda. Ya. Apa zaman akan menyalahkan Prabowo juga? Yang didukung oleh adiknya yang masih pastor, Hasim Joyadikusumo. Ya. Betul. Apa zaman juga akan menyalahkan Prabowo juga? Yang juga didukung, diusung oleh Partai Gelora. Pecahnya PKS. Yang ideologinya tentang NKRI, tentang Pancasila kami juga nggak tahu. Apa kamu akan menyalahkan itu juga? Dan kalau yang ini didukung, ini nggak kau salahkan, nggak kau masalahkan. Ini didukung, ini nggak kau permasalahkan. Kenapa yang ini kau permasalahkan dengan konteks yang sama? Ada apa ini? Walau biar dijawab oleh yang mengucap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi podcastnya Mas Yusuf Mars ya, di channelnya Pada Suka TV, mewawancarai Kiai Haji Marzuki Mustamar, mantan Ketua PWNU Jawa Timur, terkait dengan pro kontra dukungannya ke pasangan 01, yang dimana di situ ada Abu Bakar Ba'asyir. Jawabannya seperti tadi. Ya bermasalah lah Pak Kiai. Saya kira nggak pas, nggak tepat panjenengan membandingkan dukungan terhadap Abu Bakar Ba'asyir dibandingkan dengan dukungannya Haritanu kepada Mahfud MD, kemudian Hasim Joyadikusumo kepada Prabowo. Saya kira nggak pas dan nggak masuk sama sekali. Indonesia apa harus berceramah menurut saya Pak Kiai tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nun sewu Pak Kiai, bukan menceramai panjenengan, tapi ini saya sampaikan kepada publik ya, untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, negara yang mengakui semua agama-agama yang ada. Kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. NKRI harga mati. Kita punya ajaran toleransi beragama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Khatam, saya kira seluruh kader NU, apalagi menurut saya selevel panjenengan Pak Kiai, pasti sangat hafal khatam berkali-kali lipat tentang prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara ini. Tetapi hal itu tentu tidak bisa diterapkan kepada Abu Bakar Ba'asyir. Mengapa? Karena Abu Bakar Ba'asyir adalah sosok tokoh yang sampai hari ini tidak mau mengakui hukum-hukum negara Indonesia, tidak mau mengakui hukum undang-undang yang ada di Indonesia. Dia hanya mau mengakui kalau hukum ini diatur, negara ini diatur dengan syariat Islam, plus atau sama dengan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Ini sosok bermasalah di bangsa dan negara ini. Tidak sama dengan pemeluk agama lain. Apapun agama yang diakui di tanah air ini, mereka tidak bermasalah dengan bangsa dan negara. Karena ini negara Pancasila yang melindungi agama. Tapi Indonesia, Pancasila tidak melindungi,
Tidak ada kompromi bagi orang-orang yang melanggar Pancasila, orang-orang yang tidak setuju dengan Pancasila, yang tidak setuju dengan NKRI, Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, yang melawan ini no way, nggak ada tempat Pak Kiai. Itu prinsip-prinsip dasar kita berbangsa dan bernegara. NKRI harga mati kan itu Pak Kiai. Jargon, slogan, yel-yel sering diteriakkan oleh kader-kader NU kan, siapa kita NU, NKRI harga mati. Harga mati negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara kesatuan Daulah Islamiyah Indonesia, bukan. Bukan negara khilafah Indonesia, bukan. Ini prinsip-prinsip yang melawan Pancasila, melawan Undang-Undang Dasar 45. Ini masih dipegangi oleh Abu Bakar Basir. Makanya dia beberapa hari yang lalu informasinya mengirimkan surat kepada para calon presiden agar nanti kalau terpilih menjadi presiden agar negara ini dijalankan sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam. Dalam kurung ingin diatur dengan syariat Islam negara ini, karena itu memang cita-citanya Abu Bakar Basir begitu, ingin menjadikan negara ini negara Islam. Jadi nggak bisa dong itu dianalogikan, disamakan dengan Haritanu, dengan yang lain-lain yang non-muslim dalam konteks ini, dalam konteks pilihan politik. Nun sewu. Kalau panjenengan milih amin, monggo saja Pak Kiai, monggo saja. Tapi kalau kemudian membuat analogi semacam ini, jelas tidak bisa dibenarkan. Kita tidak punya kompromi. Tidak hanya NU lah, tapi negara kesatuan Republik Indonesia, para pecinta Nusantara yang mempunyai rasa hubbul waton, cinta tanah air, nggak bisa. Tidak bisa kompromi dengan orang yang tidak mau mengakui prinsip-prinsip bernegara kita. Kita tidak punya kompromi dengan orang yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia dalam bentuk negara ya. Dalam bentuk daulah atau khilafah, nggak bisa. Karena itu bertentangan dengan prinsip NKRI harga mati tadi. Jadi, aduh nggak masuk sekali Nun Sewu Pak Kiai menurut saya. Iya kan Nun Sewu Kiai. Ini sekedar mengingatkan kembali, panjenengan barangkali lupa, tapi jejak digitalnya kan masih banyak tentang ketegasan panjenengan yang orang-orang NU, Fatayat, Muslimat, Banser, Ansor dan sebagainya batal jika bersekutu dengan kelompok-kelompok radikal. Ini kok loh, apa lupa panjenengan Kiai? Allah ya karim. Jadi itu menurut saya koreksi Kiai, argumentasi panjenengan yang seperti itu menurut saya tidak bisa diterima, tidak masuk. Itu sama saja mensejajarkan orang-orang non-muslim apapun agamanya dengan Abu Bakar Basir. Nggak bisa dong. Tokoh intoleran, orang yang anti budaya, tidak menghargai kearifan lokal, tidak mengakui Pancasila, anti NKRI. Orang yang ingin khilafah Islamiyah kok kemudian disejajarkan dengan mereka. Itu nggak bisa dong. Kalau mau mensejajarkannya dengan orang yang non-muslim yang juga punya prinsip melawan negara. Tapi kan mereka tadi panjenengan sebutkan yang non-muslim tidak ada catatan melawan negara kan. Tapi kalau Abu Bakar Basir jelas lah. Baik sebelum dulu keluar dari penjara, ya beliau kan di penjara karena itu, karena tidak pidana terorisme itu. Maupun sekarang masih punya prinsip yang sama. Masih ingin menegakkan daulah Islamiyah. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, tapi saya kira ini perlu ditegaskan agar kita tidak salah di dalam memilih calon presiden kita dan tidak salah membangun argumentasi kita terkait prinsip-prinsip kita di dalam bernegara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.